Jalan-jalan ke kota Baghdad, jumpa Ustadz Abdul Somad. Jika teman-teman umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man ihtada bihuda illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada tauladan, uswah dan panutan kita, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tema pembahasan kita pada hari ini yakninya birrul walidain. Sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj rabbani, yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj selainnya. Di antara sifat rabbaniyah ajaran Islam adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Sebagai sebuah penghargaan yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh, dan mendidik hingga menjadi manusia yang berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu saat ini, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan perkataan atau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan mulia. Pada ayat ini, Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Tentunya, jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang di antara mereka membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya, kecuali apabila dia mendapatkan sebagai budak, lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputaran Ka'bah sembari melaksanakan serangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau melihatku membalas kebajikanku kepada ibuku?
Ibnu Umar menjawab, belum. Walaupun sedikit kebajikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Engkau akan mendapat pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang ini, sudah tidak tahu bagaimana seharusnya mereka memperlakukan kedua orang tua mereka. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak dengan orang tua, seorang orang tua dengan anak. Sangat tidak layak dipertontonkan. Bahkan di depan mata kita, di berbagai media sosial tersebar dengan sangat luas. Jangankan untuk menolong mereka, seorang anak sendirilah menjadi beban hidup mereka. Menyakiti perasaan, menyakiti fisik kedua orang tuanya. Inilah pemandang hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Orang tua adalah pintu syurga yang sangat luas, dan seorang yang ingin masuk ke dalamnya, celakalah bagi mereka yang kedua orang tuanya masih hidup sampai sekarang ini, yang dapat bertemu dengan kedua orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis indahnya syurga yang dirindukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang-orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bagaimana kita seharusnya berbuat kepada kedua orang tua kita. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan yaitu datangnya dari saya sendiri, kurang lebih minta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.